Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca terkait dengan al-am, yaitu tentang beramal dengan am. Bahasanya kita sampaikan bahasanya wajib beramal dengan keumuman lafadz. Keumuman lafadz lafzul am, sehingga tetap tentang pengkhususannya. Dikarenakan beramal dengan nas-nas, yaitu nas Alkitab wa Sunnah, itu adalah merupakan kewajiban sesuai dengan apa yang dituntut pendalilannya, sesuai yang dituntut dalam dalalahnya, yaitu pendalilannya. Hatta yakun, sehingga tegak dalil ala khilafi dzalik, sehingga tegak dalil yang menyelisih yang demikian itu, atau yang berbeda dengan yang demikian itu. Maka kaidahnya apabila datang suatu am pada sebab khusus ala sababin khas, maka wajibal alamal bi umumihi, maka wajib yaitu beramal dengan keumumannya. Karena kan ibrah itu adalah keumuman lafadz, bukan dengan kekhususan sabab. Ini bahasanya al-ibrah yang dianggap itu adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Melainkan di sana ada yang menunjukkan, yaitu dalil yang menunjukkan akan pengkhususan umum ini, dengan apa yang menyerupai keadaan sebab yang datang karenanya, kemudian dikhususkan dengan apa yang menyerupainya. Nanti akan dicontohkan pada contoh yang kedua. Kemudian kemarin contohnya dalam surat apa? Surat tentang apa? Tentang ayat zihar kan? Walladzina yudhahiruna min nisaihim. Kisah tersebut terjadi pada siapa? Pada sahabat siapa? Aus bin Samit. Bahasanya kisah ayat zihar kemarin apa pengertiannya? Seorang mengatakan pada istrinya bahasanya engkau seperti ibuku. Jadi dia mengharamkan istrinya. Kemudian hukum yang terkait dengannya atau turunnya hadis ini, yaitu terkait pada kasusnya atau pada kejadian siapa? Aus bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu kepada istrinya. Akan tapi khususan di sini kekhususan tentang hukum di sini, yaitu hukum zihar, tidak terbatas kepada siapa? Kepada Aus, tetapi juga kepada siapa saja yang menyerupai keadaan Aus. Ketika seorang itu mendhihar kepada istrinya, maka hukumnya sama. Maka hukumnya sama. Itu yang dikatakan bahasanya al-ibrah bi umum al-lafadz la bi khususis sabab. Jadi bukan kemudian hanya terbatas kepada Aus bin Samit, akan tapi kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami di sini? Kemudian terkait dengan apa? Mithalu ma la dalila ala takhsisihi. Itu adalah ayatul zihar. Kemarin sudah disebut sini, fa inna sababan nuzuli ziharu Aus bin Samit. Wal hukmu am, masalah hukumnya adalah umum. Umum fihi wa fi ghairihi. Hukumnya terkait dia dan juga kepada selainnya. Kemudian dan contoh yang terdapat dalil akan pengkhususannya, yaitu adalah terdapat dalil akan pengkhususannya. Contohnya adalah laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang itu melakukan puasa pada saat safar. Apakah ini pada semua keadaan? Semua keadaan kemudian tidak boleh puasa dalam keadaan safar? Tidak pada semua keadaan, tetapi nanti yang terkait keadaannya seperti orang yang akan disebutkan dalam
ya dalam kitab ini. Fa inna sababahu, ya dikhususkan, maksudnya tidak terkait kemudian semua enggak boleh safar, enggak boleh berpuasa ketika safar, tidak. Akan tetapi ya apabila keadaan itu ya menyerupai keadaan sahabat yang di saat itu berpuasa kemudian lemah, ya kemudian sakit, ya maka ya keadaannya yang semisal ini yang dikhususkan. Ya, tidak semua keadaan kemudian ya seorang itu tidak boleh berpuasa ketika safar. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu. Fa inna sababahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Bahwasanya sebabnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di safar, di suatu safar. Ya, faro'a zihaman. Kemudian beliau melihat ziham. Apa ziham? Ya, kepadatan, maksudnya apa? Di situ ada orang yang mengerumuni. Pak sahabat-sahabat ketika itu ya, padat, maksudnya berkerumun. Ya, melihat kerumunan. Wa rajulan qad dzulila alaihi. Ya, dan seorang yang telah dia dinaungi. Ya, dinaungi ya padanya. Wa qala ma hadza? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qalu shaimun. Ya, mereka para sahabat mengatakan shaimun, dia berpuasa. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan laisa minal birri, ya bukan termasuk kebaikan asyamu fi safar, ya yaitu berpuasa ketika safar. Kenapa? Karena keadaan orang ini lemah, ya sakit, ya maka di sini fahadal umum, maka keumuman ini khasun biman yusbihu hala hadar rajul, maka keumuman ini khusus bagi orang yang menyerupai keadaan laki-laki ini ketika dalam keadaan safar, dia berpuasa kemudian dia dia lemah, dia sakit, maka laisa minal bir. Jadi sabdanya Rasulullah SAW itu ketika seorang berpuasa kemudian ya sakit, ya tidak kuat, kemudian beliau mengatakan laisa minal bir. Ya, tapi kalau orang itu kuat dan tidak ya berpengaruh pada dirinya, kalau dia berpuasa ketika safar, boleh enggak? Boleh, ya boleh. Kenapa? Ya jadi wahuwa man yasukku alaihi siyam fi safar. Jadi keadaan ini ketika seorang yang yang terasa berat ketika dia berpuasa di dalam safar. Ya, maka dalilnya wad dalilu ala tahsisi bidzalik. Ya, dan dalil atas pengkhususan yang demikian itu, ya bahwasanya Rasulullah SAW itu juga dahulu di safar, beliau apabila ya tidak memberatkan ya bagi beliau alaihi salatu wasallam, maka beliau berpuasa, ya. Kemudian karena dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga berpuasa ketika ketika safar, dan Rasulullah SAW tidaklah melakukan melainkan ya Rasulullah SAW itu tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau di situ ternyata Rasulullah SAW berpuasa pada waktu saat safar, maka boleh, ya, karena Rasulullah SAW itu melakukan juga ketika safar, ya, dan beliau tidak terpengaruh dengan dengan safarnya, maka karena Rasulullah SAW tidaklah melakukan melainkan suatu yang baik, maka Rasulullah SAW dalam safar beliau juga berpuasa, maka menunjukkan boleh, ya. Tapi bagi orang yang keadaannya seperti keadaan di muka, yaitu ya dia lemah, ya dan semisalnya, maka beliau mengatakan laisa minal bir asyamu fi safar. Ya. Jadi ketika beliau alaihi salatu wasallam, ya Nabi sallam karena yasum fi safar. Ya. Karena beliau SAW juga berpuasa di saat safar, di mana itu tidak memberatkan ya kepada beliau, dan tidaklah beliau itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Berarti yang dilakukan itu juga baik selama ya tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan ya kemudian lemah, berarti laisa minal bir ya asyamu fi safar. Ya, jadi dikhususkannya kepada keadaan ketika seorang itu ya menjadi lemah, kemudian tidak kuat, maka di situ ya tidak ada kebaikan. Ya, bukan termasuk kebaikan, yaitu asyamu fi safar. Ya, jadi tidak semua keadaan bahasanya seorang itu tidak boleh ya berpuasa di dalam safar. Ya, seperti itu. Bisa dipahami di sini?
Ya. Kemudian ya kita akan sedikit berikan faedah ya tentang khitab yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Khitab maksudnya apa? Pembicaraan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini terkait dengan apa? Khitab yang diberikan kepada Nabi sallam. Kemudian ya dikatakan in qama dalilun ala khususiyatihi fa huwa khasun lahu. Kalau di situ ada dalil yang menunjukkan itu adalah merupakan kekhususan bagi Nabi SAW, maka itu adalah khusus baginya. Tidak mencakup siapa? Umatnya. Contohnya apa? Khitab yang di situ apa? Khusus bagi Nabi SAW. Tidak menyebar, maksudnya tidak menyeluruh kepada umatnya. Contohnya apa? Wa mra'atun mu'minah in wahabat, ya, yaitu seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, yang menyerahkan, ya. Kalau Rasulullah SAW ingin itu istilah seorang menikah tanpa ya, in wahabat, yaitu memberikan dirinya. Itu adalah kekhususan bagi alaihi salatu wassalam. Enggak boleh misalnya ada perempuan saya rela ya kamu nikahi tanpa enggak usah tanpa ya tanpa mahar wala ini. Kan bisa jadi kan? Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, tetapi ini adalah kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian contoh yang lain ada gambaran yang itu kekhususan untuk khitabnya hanya khusus kepada Nabi SAW. Contohnya mengambil berkah, tabarruk, ya, begitu yang lainnya misalnya yang khusus untuk Rasulullah SAW, yaitu nikah lebih dari 4, itu diantaranya bisa dipahami ya. Jadi khitabnya adalah ya khusus kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini adalah khusus. Kemudian khitab yang kedua, iniktara nabihi qarinah tadulu alal umum wa huwa lil umum. Ya, jadi apabila di situ ada qarinah, ya, ada dalil yang menunjukkan itu adalah untuk umum, maka itu umum, bila khilaf, tidak ada perselisihan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi in talaqtumun nisa. Wahai nabi, apabila engkau in talaqtumun nisa. Pakai lafaz jamak kan, tum, ya. Itu kan menunjukkan jamak kan? Ya, maka fasighatul jama' fi talaqtum tadulu alal umum. Berarti untuk Nabi dan kepada siapa? Kepada umatnya selain Nabi. Bisa dipahami. Ini khusus. Maksudnya ada qarinah yang menunjukkan itu adalah untuk umum. Jadi bisa dipahami ya, khitab tadi ada yang khusus untuk Nabi. Kemudian yang kedua ya, ada qarinah yang menunjukkan di situ adalah umum. Maka hukumnya umum. Ya, maka hukumnya umum. Contohnya adalah itu. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai para nabi, wahai nabi, apabila engkau ya in talaqtumun nisa, tum yaitu jamak. Ya, yang menunjukkan jamaknya mimnya ya. Ya kan? Ya, in talaqtumun nisa. Ya, lafadznya jamak di situ. Ya, maka di sini ya, untuk Nabi dan juga untuk ya umatnya. Nah, ini karena ada qarinahnya. Kemudian diperselisihkan dalam khitab yang diaturkan kepada Nabi, tetapi tidak ada ya dalil yang tidak ada qarinahnya. Ya, tidak menunjukkan ala ikhtisasi, yaitu tidak menunjukkan tidak ada qarinahnya, dan juga tidak menunjukkan akan kekhususan pada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka ini diperselisihkan antara ulama, ya, apakah ini juga mencakup umatnya, ya, ataukah hanya memang khusus pada Nabi. Ada 3 keadaan bisa dibedakan toh, ya. Yang pertama memang ada dalil khusus. Yang kedua ada dalil umum, maka itu umum. Nah, yang ketiga itu enggak ada qarinahnya, ya, dan juga enggak menunjukkan bahasanya di situ kekhususan bagi Nabi. Nah, ini diperselisihkan, qarinahnya enggak ada. Kemudian tidak disebutkan dalil akan pengkhususan kepada Nabi SAW. Maka yang rajih adalah bahwasanya misalnya
Ya, contohnya ya ayuhan nabi ittaqillah. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Ya, wala tuti al kafirina. Ya, atau wala tuti al kafirina wal munafikin. Ya, wada adahum. Maka di sini ada yang mengatakan bahasanya ini adalah perintah ini, ya ayuhan nabi ittaqillah. Ada yang mengatakan bahasanya ini adalah khusus kepada Nabi alaihi wasallam, sehingga apa? Ada dalil. Ya, ada dalil yang menunjukkan keumumannya. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan bahasanya ini umum. Ya. Ya, ini adalah umum, bahkan malah kita dituntut mana yang menunjukkan kekhususannya kepada Nabi sallam. Dan ini adalah yang rajih. Bahwasanya apa? Itu adalah apa? Umum. Jadi ya ayuhan nabi ittaqillah. Khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi kan, domainnya seakan-akan itu, tapi enggak ada qarinah di situ. Ya, enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah khusus untuk Nabi. Maka di sini apa? Yang diperintah untuk bertakwa siapa? Nabi, tapi perintah ini juga mencakup pada umatnya, ya. Ini adalah untuk menunjukkan apa? Ya, bahasanya perintah ini adalah juga ya kepada umatnya, ya. Karena apa? Kewajiban kita adalah untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya. Kita mimbabil aula masuk, ya kan? Ittaqillah. Kalau Nabi apa? Kalau diperintah takwa untuk supaya apa? Maknanya semakin, ya, untuk mudawamah terus menerus, ya. Tapi kalau kita ya mimbabil aula, yaitu lebih pantas bahasanya kita ini yang diperintah untuk apa? Ya, untuk bertakwa, ya, untuk bertakwa. Makanya maknanya adalah umum karena kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah SAW. Dan orang Arab itu mereka ketika mengatakan apa? Ya, khitab itu kepada seorang pembesar mereka, ya, itu diperintah misalnya, maka itu ya itu menunjukkan apa? Untuk keseluruhannya. Ya, untuk keseluruhannya. Dan hanya saja Quran itu diturunkan ya dengan bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ini di antara yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa? Ya, faedah ya terkait dengan khitab yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kita cukupkan di sini dan insyaallah taala kita ya besok lanjutkan, masih Kamis ya. Itu adalah masuk ke khas. Nah, waktunya.